Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an aw jama'a al-Qur'an kanat lahu indallah da'watun mustajabatun. Marhaban ya Ramadan. Satu persatu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Kita doa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Rajab dan Sya'ban sudah kita kantongi dengan keberkahan. Dan kita berharap pertemuan kita dengan Ramadan ini lebih besar, ya, ganjaran lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan Rajab dan Sya'ban. Ramadan ada dua arti. Ramadan secara bahasa bisa berarti membakar. Ramadan secara bahasa bisa berarti mengasah. Ramadan diartikan membakar dari kata Ramadan, karena di saat penamaan bulan ini bertepatan dengan situasi di Jazirah Arab yang panas luar biasa, ya, sehingga Ramadan itu diartikan dengan membakar, terik, sangat panas. Gitu. Arti bahasa ya. Kedua, Ramadan juga diartikan dengan mengasah. Dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, mereka sepakat untuk break perang. Ya, mereka sepakat untuk libur perang selama bulan Ramadan, bulan ke-9 ini. Dan bulan istirahat ini oleh mereka dimanfaatkan untuk mengasah peralatan perang untuk dapat digunakan di bulan selanjutnya. Dari dua pengertian bahasa ini, baik ini artinya panas, membakar, maupun diartikan dengan mengasah, kalau kita hubungkan dengan ibadah Ramadan, maka masih nyambung. Kalau dihubungkan dengan membakar apa? Membakar dosa. Merombak, ya, merombak apa? Merombak pola. Karena pola hidup kita yang sudah terbentuk selama 1 tahun 11 bulan, ya, itu sadar atau tidak sadar kita patuh banget dengan pola itu. Setengah 1 kudu makan. Kalau telat emak kamu. Siapa yang bikin pola itu? Kita sendiri. Kita sendiri. Iya kan? Jam sekian harus begini, jam sekian harus begini. Pola bangunnya, pola tidurnya dirombak. Satu. Yang kedua, jika diartikan dengan mengasah peralatan perang, mengasah apa di sini? Mengasah rohani. Karena selama ini yang diasah, yang dilatih itu hanya jasmani. Mudah-mudahan 1 bulan ini bisa mengimbangi atau bisa menutupi kesalahan dan kelalaian kita 11 bulan berkaitan dengan sikap kita terhadap siroh, ya, sirohani. 11 bulan kita memanjakan jasmani. Masa sih tidak ada waktu 1 bulan untuk si rohani?
Dan kita berharap mudah-mudahan yang 1 bulan ini bisa mengimbangi 11 bulan. Sambutan Ramadan diucapkan dengan kata marhaban. Secara bahasa marhaban kemudian kata rahiba yarhabu artinya lapang, luas. Jadi sambutan marhaban artinya orang yang memberikan waktu seluas-luasnya untuk sang tamu. Apa tamunya? Ramadan. Dan ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, maka berarti kita harus men-setting ulang ini aktivitas kita selama 11 bulan. Ya, kita setting ulang. Untuk apa? Kita lebih memberikan porsi besar kepada tuntutan Ramadan. Ramadan menyuruh kita puasa, kita lakukan itu. Ramadan menyuruh kita tarawih, kita lakukan itu. Ramadan menyuruh kita membaca Quran, kita lakukan itu. Baru namanya kita mengalokasikan tenaga, pikiran, dan waktu seluas-luasnya untuk sang tamu. Maka ucapan yang tepat adalah marhaban. Tapi kalau ahlan wa sahlan, apa arti ahlan wa sahlan? Selamat datang juga, marhaban juga selamat datang. Lebih mulia. Kalau ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Jadi ahlan wa sahlan disambut dengan mudah dan dengan kekeluargaan. Ya. Pak Edi bisa menerima tamu sambil ya beli makan dulu sebentar, warung Padang, beli ini dulu, kue ini, beli buah dulu. Begitu tamu udah datang, taruh ininya. Mohon maaf ya, saya tinggal, saya ada acara kerjaan yang nggak bisa tinggal. Tamu, itu ahlan wasah atau ahlan wasalah. Jadi kalau butuh istirahat itu adalah kamar di belakang. Kalau mau makan ini silakan ini sendiri. Gitu. Ahlannya sendiri berarti disambut gitu ya? Ya. Ahlannya sendiri disambut. Ahlan artinya keluarga. Oh, keluarga. Yang sambutnya yang mana? Enggak ada. Oh, enggak ada. Sahlannya? Sahlan artinya mudah. Oh, sahlan. Nah, dua kata ini digabung itu digunakan untuk penyambutan tamu. Diartikan dengan selamat datang. Sehingga esensinya kalimat dari kedua kata ini adalah menyambut tamu dengan mudah, menyambut tamu dengan kekeluargaan. Gitu. Paham? Nah, kalau demikian bedanya dengan Ramadan apa? Ramadan itu tamu agung. Kita nggak bisa nyambi tadi. Setelah dibeliin buah, setelah dibeliin ini, Pak Edi mengatakan, oh saya tinggal ya, saya ada kerjaan sedikit di kantor. Nggak bisa, itu bukan marhaban namanya, ahlan wa sahlan. Gitu. Kalau marhaban, tinggalin itu kerja itu, prioritaskan tamu. Gitu. Paham ya? Jadi sehingga kemudian orang membagi, kalau tamu kecil, tamu biasa itu ahlan wa sahlan. Kalau tamu besar dan kita harus menghormati betul, itu diucapkan dengan marhaban. Ya. Tapi kalau saya melihat bukan di situnya, tapi melihat kita dengan tamu itu sendiri. Bahwa ketika mengucapkan marhaban berarti kita harus mengistirahatkan dari yang lainnya. Minta kamu minta ini itu layani. Gitu. Kamu kayaknya butuh istirahat nih. Kita servis. Nah, gitu. Jadi waktu kita lebih banyak untuk sang tamu. Mengapa? Karena kita berharap sesuatu dari sang tamu ini. Kalau dia pulang ada yang dititipin buat kita. Kita lupa. Tadi jam 8 udah kemari, tapi kita jam 10. Rahasia.
Pintas kayak mahasiswa mau demo kayak di belakang. Apa? Jadi mengapa begitu besar perhatian kita waktu yang kita berikan untuk sang tamu? Karena kita punya harapan besar. Tamu ini membawa berita gembira bagi si yang punya rumah gitu loh. Nanti ketika dia pergi, kita dapat sesuatunya itu. Ini kalau Big Boss pulang nanti udahlah proyek di Makassar Bapak dia yang pegang ya. Jadi saya percaya teman. Oh itulah yang kita maksud. Gitu. Nanti pagar laut, Pak ini ambil. Gitu. Gitu. Makanya ada ungkapan bahwa ketika Ramadan tadi bahasa apa? Serbahasa membakar satu mengasah, membakar mengasah, maka hasilnya Syawal itu secara bahasa artinya meningkat. Jadi nilai-nilai sesuatu itu meningkat dengan dua hal tadi. Pertama dulu dibakar dulu, kedua diasah. Maka insya Allah nilainya akan meningkat di bulan Syawal. Kalau kita meningkatnya bulan Syawal apa? Pengeluaran. Meningkatnya di bulan Syawal apa? Makan. Harga barang meningkat. Nah ini kualitas diri kita meningkat di situ artinya ketika minimal itu hampir mendekati lah jasmani dan rohani itu hampir seimbang lah kita lakukan. Maka di saat itu kualitas manusia otomatis Syawal artinya meningkat. Tapi selama rohani selalu ditempatkan di bawah, maka manusia tidak akan pernah meningkat. Karena apa? Karena seluruh perhatiannya hanya tertuju kepada jasmani. Jasmani kita sudah tahu sendiri kebutuhannya. Nggak habis-habis itu. Baik. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir 33 surah ayat ke-34. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ini sama dengan 29. Maaf. Sama dengan ayat 23. Alladzina hum ala salatihim daimun. Daimun sekarang yuhafizun. Kalau di ayat tadi daimun kan? Daimun. Daimun abada. Sama. Daiman abada, daim, dawam selama-lamanya. Abada juga selama-lamanya. Tambah lagi dengan khalidin. Kekal selama-lamanya juga.
34 masih melanjutkan tentang orang yang terhindar dari halu'a, jazu'a dan manu'a. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kalau hafizun ayat 29 itu berkaitan dengan maaf li furujihim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sementara di sini yuhafizun. Kalau di ayat ke-29 hafizun isim fa'il. Betul? Isim fa'il. Sementara kalau di ayat ke-34 yuhafizun, ini apa ini? Isim fa'il. Yuhafizun isim fa'il. Yuhafizun isim apa fi'il? Oh, jangan ragu, fi'il ada ya waw nun. Ini kan ada ya. Tapi kalau kita potongnya hafizun, Pak Ustaz kan bisa Ini kan ada ya. Hafizun yang tadi 29. Itu isim fa'il. Hafizun walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, itu isim fa'il. Ya. Kalau di sini kan ada ya, yuhafizun. Berarti dari kata apa nih? Hafadha. Hafadha yuhafizu. Nanti beda dengan hafadha yahfazu. Bedanya di mana? Di sini ada huruf ini. Ini menunjuk kepada saling. Saling menjaga. Hafazah yahfazu, menjaga, menghafal. Ini biasa sendiri. Tapi ketika tadi saling, hafazah yuhafizu, tambah ada huruf. Saling menjaga, atau dalam artian itu melibatkan dua orang minimal. Walladzina hum ala salatihim, dan orang-orang yang mereka ala salatihim, terhadap salat mereka. Ini kita sudah sering urai. Harfu jar majrur. Kan itu? Ini kalau dia dipisah lagi, salatihim ini adalah aslinya idhofah. Asalnya sholatuhum. Ketika dimasuki alam jadi sholatihim. Yuhafizun, hafadha yuhafizu, mereka saling menjaga. Satu, kedua, karena di sini dalam bentuk fi'il mudhari, artinya mereka terus menerus menjaga. Gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan
23, alladzina hum ala salatihim daimun. Daimun ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah salatnya. Terus salat. Satu. Yang kedua, yuhafizun, mereka terus menjaga, merawat. Sama. Jadi ini bukan dua hal yang beda. Ini bukan dua hal yang sama, ini dua hal yang beda. Ya, ayat ke-23 dengan 34. Keduanya bicara tentang sholat. Yang satu daimun, artinya pelaksanaan sholat itu daimun, terus menerus, nggak boleh berhenti. Satu. Yang kedua, sholat itu sendiri membutuhkan maintenance. Yuhafizun, menjaga, memelihara. Otomatis jadi daimun Ya. Otomatis jadi. Iya, pasti berhubungan kedua-duanya. Menjaga apa? Menjaga khusyuknya. Menjaga apa? Menjaga agar tetap ikhlas. Jadi kalau daimun tadi berkaitan dengan pelaksanaan sholatnya, itu harus selama-lamanya. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan menjaga sholat yang sudah dikerjakan selama-lamanya itu supaya berkualitas, maka dibutuhkan yuhafizun. Nah, ternyata dua hal ini memberikan kontribusi untuk apa? Menghindarkan kita dari hadu'a, jazu'a, dan manu'a. Terus menurut sholat, yang kedua, selalu merawat waktu, ya, merawat waktu sholat. Membiasakan bisa juga. Gimana? Membiasakan. Ya, itu tadi memelihara itu dengan cara membiasakan. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada dua waktu azan yang paling ditunggu. Ya, dua waktu azan yang paling ditunggu di bulan maghrib, bulan Ramadan. Azan maghrib dengan azan subuh. Ya, azan maghrib dengan azan subuh. Kalau kita dulu kecil-kecil itu, makan aja nggak apa-apa, belum imsak kok, belum subuh kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan orang dari beberapa menit sebelum azan maghrib itu sudah siap-siap loh. Ya, itu waktu itu sangat berarti untuk melihat jam. Ini kan kita kecil dulu kan ya? Kita kecil dulu, lama amat gitu. Karena diledekin orang puji-puji beduk, pura-purain azan. Nah, ini alhamdulillah kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita dapat tambah bersemangat untuk yuhafizunnya. Menjaga agar sholat kita khusyuk, menjaga agar sholat kita tepat waktu, menjaga agar sholat kita tetap ikhlas, menjaga agar sholat kita itu berada dalam bingkai yang ditentukan oleh Allah, sehingga dia berfungsi sebagai mencegah yang bersangkutan dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan itu dia. Jadi kalau kita jaga sholat, maka sholat akan jaga kita dari itu. Kita jaga nilainya, kita jaga kehusyuannya, kita jaga keikhlasannya, kita jaga waktunya. Pada masanya nanti, sholat yang akan jaga kita. Jaga dari apa? Perbuatan keji dan munkar. Mengapa? Dua hal ini akan mendatangkan keburukan bagi si pelakunya. Kalau sudah bergelimang dengan perbuatan keji dan munkar, itu bergelimang dengan
keburukan, tinggal menunggu waktu. Nanti diparahin. Baik. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Bedanya tadi dengan daimun atau hafazah tadi dalam bentuk fa'il. Walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga sebagai pelaku. Tapi kalau di sini sebagai fi'il mudhari, ini artinya perbuatan yang harus dilakukan terus menerus. Ya. Ya, Pak. Apa benar kira-kira kalau simpulannya kalau daimun itu lebih ke jangan terputus, terus dilakukan, jangan bolong-bolong, jangan terputus. Sedangkan hafizun itu kualitasnya dijaga supaya kualitasnya tinggi. Ya. Makanya keduanya jaga tadi. Ini terus dikerjakan kerjakan terus. Nah, akibatnya kan begini. Kita dapat pahami bahwa satu pekerjaan kalau dikerjakan sudah bertahun-tahun, itu nanti ada saat di mana orang yang mengerjakan itu berada dalam kondisi refleks, bukan berbuat dengan sadar. Ya kalau dia lancar, orang udah sekian tahun kok kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau dia sudah menjadi rutinitas alam bawah sadar, otomatis akan hilanglah makna, akan hilanglah khusyuk, akan hilanglah kenikmatan, gitu. Maka untuk merawat walaupun dikerjakan dalam waktu yang lama, tetapi dia tetap memberikan nilai kenikmatan ketika melaksanakannya, maka membutuhkan pemeliharaan. Apa itu? Yuhafizun. Kan yang riskan itu kalau perbuatan yang sudah kita lakukan berkali-kali, nanti kita melakukannya bukan karena kesadaran lagi, tapi karena kebiasaan. Nah, ketika mengerjakannya karena kebiasaan, maka berarti yang dominan berperan adalah alam bawah sadar. Kalau sudah alam bawah sadar yang ikut adil, maka alam sadar kita akan, tadi itu 2 rakaat atau 3? Tadi udah itu alam sadar itu yang begitu. Kok alam sadar bisa begitu? Ya iya, tadi semuanya dikerjakan oleh alam bawah. Formatnya udah ada di sini. Allahu Akbar, itu dah. Ya. Allahu Akbar. Formatnya sudah lengkap, udah artinya kalau bahasa Inggrisnya dibiarin udah jalan sendiri udah. Saking sudah lamanya kita sholat mengerjakan tadi, sudah daimunnya. Gitu. Nah, kalau ini tidak ditambah dengan yuhafizunnya, maka tambah kelamaan, tambah enteng bagi sholat itu. Betul? Enteng banget mengerjakannya, sehingga tidak mendapatkan sesuatu dari sholat itu. Paham ya? Jadi kita butuhkan 2. Terus lakukan daimun. 1. Kedua, terus dijaga kehusyuannya. Itu kalau yang sholat 23 rakaat itu 7 menit itu kalau memang nggak biasa sholat nggak bakalan bisa, Pak. Ya, kalau memang nggak biasa sholat nggak bakalan bisa ngikutin. 23 rakaat 7 menit coba. Speednya gimana itu? Setan juga bingung. Setan juga bingung ini mau godanya gimana ini? Ya. Tergambar apa tadi? Yuhafizun, hafizun, daimun terus. Yuhafizun memeliharanya tadi, menjaganya tadi. Sehingga kedua mekanisme ini harus sejalan. Harus dikerjakan terus menerus dan harus juga terus menerus
menjaga dan merawatnya, sehingga insya Allah tetap dalam bingkai sholat yang penuh dengan makna. Karena jangan sampai bergeser. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita mengerjakan sholat itu karena kewajiban, kita mengerjakan sholat itu karena kebutuhan, kita mengerjakan sholat dengan kesadaran, ya gitu. Asal jangan dengan kebiasaan, ya. Nah kalau sudah masuk dengan kebiasaan, maka yang dominan tadi adalah alam bawah sadar. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Lagi. Di apa namanya ini, kalau bahasa emailnya, kalau bahasa ini mulai dari ayat berapa? Innal insana khuliqa halu'a 19 sampai 35. Jadi 19 betul tanya tuh di bawah-bawah kita tuh, ya di bawah. Kemudian dikunci di ayat 35. Disimpulkan di ayat 35. Gitu. Jadi orang yang terhindar dari halu'a, jazu'a, manu'a, itu kesimpulannya akan mendapatkan ayat 35. Atau ayat 35 ini akan didapat oleh orang yang tidak halu'a, tidak manu'a, tidak jazu'a. Gitu. Siapa di antara mereka orang yang terus menerus sholat? Siapa di antara mereka orang yang terus menjaga nilai sholat? Siapa yang mereka orang yang menegakkan kesaksian? Orang yang menegakkan kesaksian. Siapa mereka orang yang memelihara faradnya? Gitu. Ini yang dibutuhkan adalah ulaika fi jannatin mukramun. Oke, ulaika apa? Mereka itu isim apa? Mereka itu isim kan? Ulaika isim kan, isim apa? Isyarah. Ya, isim isyarah. Berarti kita harus melihat yang ditunjuk siapa. Ini kata tunjuk. Mereka itu, ya, mereka itu. Berarti kan ada yang ditunjuk nih, musyarah ilainya. Siapa yang ditunjuknya? Itu dari allazina. Kalau berkali-kali itu allazina, nah gitu. Illal musallin, mulai dari ayat ke-23. Jadi ulaika, mereka itu alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, terus sampai terakhir tadi walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jadi kumpulin semua mereka itu alladzina. Coba kita pahami dalam konteks tadabbur. Enggak gampang itu. Ketika kita baca ulaika, bisa masuk nggak semuanya? Kita yang telah melaksanakan. Iya. Allazina hum allazina seluruhnya itu kita press menjadi satu kata ulaika, sehingga kalau dalam konteks tadabbur seharusnya ketika membaca ulaika
Itu yang allazina tadi langsung terbayang itu. Fahim? Yang paling singkat, yang agak sedikit singkat dari sini ayat Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ulaika, ketika menyebut ulaika itu allazina ya masukin. Paham ya? Allazina isim mausul, ulaika isim isyarah. Nah, kalau di sini agak banyak nih yang perlu kita masukin. Karena banyak wallazina. Ujung-ujungnya ayat 35 ulaika fi jannatin mukramun isim apa? Isim apa? Isim dari kata kalau karoma isim fa'ilnya karimun, ya, maka di sini makrumun, fa'ilun, maf'ulun, itu dari kata karoma. Sementara di sini mukramun, dia isim maf'ul dari akrama. Ya, akrama. Sedangnya yukrimu. Akrama yukrimu, masdarnya apa? Anzala yunzilu, aslama yuslimu, af'ala yuf'ilu if'al. Jadi akrama yukrimu ikraman, aslama yuslimu islaman. Enggak sih, buka catatan ya. Depan mata, kalau saya tetap aja salah. Depan mata salah. Akrama yukrimu. Nah, kalau isim fa'ilnya mukrimun, yang memuliakan. Kalau yang dimuliakan ketemu mukram. Jadi kalau jannatin coba terjemahannya enaknya gimana? Mereka itu yang dimuliakan dalam surga. Itu barangkali enaknya ya. Jadi masuk isi maf'ulnya dulu. Ulaika, mereka itu orang-orang yang dimuliakan di mana? Di dalam surga.
Kalau arti hasanah kan mereka itu di dalam surga dimuliakan. Nah, untuk menyimpulkan ulaikanya itu panjang sekali, mulai dari 23. Jadi semakin kita pahami ayat dari 23 sampai ke 34 itu akan menentukan bobot bacaan kita di ayat 35-nya. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Mereka itu orang-orang yang dimuliakan di dalam surga. Kalau ayat-ayat seperti ini tidak memunculkan rasa pengen, ya, bagi yang baca maupun dengar, kelewatan itu, ya. Kalau kita mendengar atau membaca ayat ini tapi tidak memunculkan si pendengar itu tidak tertarik untuk ingin, tidak terobsesi untuk itu, jadi salah satu di antaranya sholat itu kalau kita dihubungkan dengan yuhafizun tadi, menjaga nilai sholat agar tetap selalu dalam kondisi semangat. Karena sholat itu sesungguhnya hanya dua, gerakan, bacaan. Betul? Apa yang paling dominan dari sholat? Gerakan atau bacaan? Bacaan. Nah, kalau yang itu yang kita baca dari sini dengan ke sini, maka berarti kita dominan dituntun oleh ini. Sami Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Tuhan kami, bagimu segala puji. Baca Al-Fatihah, baca surat, ini yang dominan bacaan. Nah, dari bacaan itu tadi kita belajar agar yang kita baca itu mampu contohnya tadi, kalau kita baca ayat surat ya, melahirkan keinginan, melahirkan kesadaran, melahirkan tekad untuk apa? Untuk istighfar, untuk memohon ampun. Nah, ini yang kita bahas di tanggal berapa kemarin? 23 ya, di Mujidah Salam. Ya, ini yang kita bahas di tanggal 23 Mujidah Salam. Gitu. Bagaimana bacaan Quran kita itu menggiring pikiran dan hati kita. Dan ketika pikiran dan hati sudah terbuka, maka di sana akan punya peluang satu, dakwatun mustajabatun. Doa mustajab. Doa yang dijabah. Nah, sekarang itu kalau Quran membaca Quran berdiri sendiri. Sekarang kita hubungkan dengan bulan suci Ramadan. Dua ini. Baca Quran berdiri sendiri. Siapa yang membaca Al-Quran atau menghafal Quran, maka baginya di sisi Allah dakwah mustajab. Itu nggak berhubungan dengan Ramadan gitu. Ya, membaca Quran atau menghafal Quran, orang yang melakukan dua aktivitas ini dapat satu kesempatan, itu apa? Dakwatun mustajabatun. Ya, kanat lahu indallah adalah dia baginya di sisi Allah dakwatun mustajabatun. Itu baru Qurannya. Sekarang dihubungkan lagi dengan Ramadan. Berlipat lagi itu dakwatun mustajabatun.
Nah, kalau kita hubungkan dengan baca Quran atau menghafal tadi, korelasinya dengan dakwatun mustajabatun, karena ayat yang kita baca itu lantas menjadi penggiring pikiran. Ketika pikiran contoh sampai ayat 35, ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu dimuliakan di surga. Itu saya rasa udah sederhana lah itu cara menerjemahkannya, dan itu akan gampang dibaca atau dicerna oleh siapapun. Mereka itu orang yang dimuliakan di surga. Ini kalau kalimat seperti itu tidak memunculkan rasa pengen, mau cuma kelewatan, itu ada yang salah. Nah, ketika pikiran kita sudah pengen, ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk di dalam. Nah, itu dia, ada dakwatun mustajabatun di situ. Baik. Jadi jangan menunggu selesai baca Quran, jangan menunggu selesai baca Quran kalau di luar sholat. Ketika kita baca Quran di luar sholat seperti itu, langsung doa dulu aja. Ya Allah, enak banget mereka dimuliakan di surga. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk dari mereka. Jadikan kami bagian dari mereka. Balik lagi, siapa berarti? Orang yang bla 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 sholatnya terus menerus, sholatnya dijaga, orang yang memegang amanah, orang yang memberi kesaksian terhadap janji, orang yang menepati janji. Nah, berarti pengen dimuliakan di surga, fokusnya tadi. Baik ya? Itu. Man qara al-Qur'an au jama'a al-Qur'an kanat lahu indallah da'watun mustajabatun. Ya. Siapa yang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, maka baginya di sisi Allah ada doa yang mustajab. Ada doa yang diijabah. Ditambah lagi ini di bulan suci Ramadan. Ditambah lagi tadi kita dengan membaca, dengan memahami apa yang kita baca. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mukramun fil jannah. Amin. Ya, gitu. Kalau sekarang dimuliakan di Pertamina ngoplos pertama. Dimuliakan di Pertamina ngoplos pertama. Sama juga Pertalite. Masyarakat kita itu sangat cepat geraknya ya. Itu beredar di pom bensin pelang ini. Mohon maaf, pertamax sedang dioplos. Kan biasanya mohon maaf, pertamax telah dalam perjalanan, telah datang gitu ya. Sedang ini juga sih mohon maaf, pertamax sedang dioplos. Tapi yang dimulai karena setan. Itu perbuatan seperti itu pasti akan ketahuan ujungnya. Ya, ngoplos begitu dan itu berani secara luas, itu hebat itu. Iya, masih muda-muda Pak Ustaz. Itu artinya memang dia sudah nekat untuk kena. Karena lingkungan Karena nggak bisa kena. Biasanya ada backingnya itu makanya berani. Semuanya udah. Kalau misalnya orang nggak mungkin, bukan saya kata Pak Mama, itu Pak Adi, bisa jadi kita bisa berbuat karena ada kemungkinan lolos. Nah, kalau di sini kan pasti dicari biangnya satu. Ya gitu, siapa yang ini? Ya. Jadi itu sangat-sangat, maaf bahasa saya sangat tolol banget dulu salah itu. Atau memang dia sudah punya manajemen. Sekarang kan mau ditambahin di semester depan itu di Fakultas Ilmu Tinggi Manajemen Korupsi. Di ini sudah dapat belum? Belum ya? Ya ada Pak, ada manajemen ya. Bapak korup sekian triliun, penjara sekian tahun kan gitu. Nanti denda sekian, itu nanti ada saldonya cukup kok untuk bisnis setelah keluar dari sana. Masih aman 7 triliunan. Itu ada tuh, balance saldonya itu ada. Ya.
Ya Allah, bangsa ini. Masyarakat kita menjerit orang curi pisang di arak sekampung. Iya. Tapi paling kenceng berat NKRI harga mati mereka. Makanya tadi ya orang curi pisang, maling karena untuk membawa makanan buat anaknya sampai digebuk sampai mati. Iya. Akhirnya nangis sendiri yang gebuk. Kalau tahu si bapak ini berusaha untuk mencari makan anak-anaknya yang sudah beberapa hari nggak makan. Iya. Kalau boleh gebuk, lo gebuk yang saya kayak gitu digebuk. Itu diarak itu. Baru memberikan sanksi. Ketika hukum-hukum formal nggak memberikan sanksi, maka harusnya hukum sosial itu harus melahirkan rasa jerah. Tapi sayang itu tadi yang itu berlakunya di masa kecil yang melakukan tadi nyuri singkong, nyuri pisang, nyuri ayam gitu ya. Itu tuh yang dikenai. Iya. Astagfirullah. Makanya Ya, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka orang yang dimuliakan di surga. Ya Allah, asik banget. Benar nggak? Coba terus kita hayati, ulang lagi kalimat itu. Mereka orang yang dimuliakan di surga. Kalau itu kita ucapkan dengan penuh kesadaran, hubungkan dengan diri kita, masuk tadaburnya, pasti kita berharap siapapun kita, suami, keluarga kita termasuk dalam ayat 35 ini. Ulaika fi jannatin mukramun. Nah, kalau kita sudah menginginkan yang 35, mulai dari 23. Paham? Ya. Ulaika fi jannatin mukramun. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu orang yang dimuliakan di Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lanjut. Selesai itu ceritanya dari 19. Berarti kalimatnya. Iya. Jadi kalau kita mau bagi itu 19 sampai 35 satu tema. 1 sampai 10 satu tema. 11 sampai 19 satu tema. Sudah 2 tema ini. Walau tema pertama dan tema kedua itu masih berhubungan. Tema pertama berkaitan dengan azab yang pasti terjadi. Tema kedua berkaitan dengan orang kafir ketika berhadapan dengan azab. Mereka ingin ada keluarga yang menebus. Tema ketiga surat Al-Ma'arij ini berkaitan dengan potensi negatif yang terdapat dalam diri manusia. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kalau potensi itu dikembangbiakkan, maka kita tidak akan dapatkan ayat 35. Artinya ayat 35 akan didapat ketika kita memiliki skill, kemampuan untuk merawat yang 3 tadi. Halu'a, jazu'a, manu'a. Karena pada dasarnya ada semua dalam diri kita ini. Ya. Cuma apa bedanya? Dia tidak mendominasi. Itu aja. Pelit. Pada dasarnya semua kita punya itu. Betul nggak? Kita pengen ini ke buat saya. Tapi adalah tidak mendominasi gitu loh. Tidak mendominasi. Jadi orang yang mampu merawat dari halu'a, manu'a, jazu'a. Ya, alhamdulillah. Ayat ke-36. Berarti sampai di sini sudah tema ke-4 ini ya. 4 Ya. ya. 1, 10 satu tema, 11, 19
11 sampai 18 satu tema. 19. Ya, 19 sampai 35 tema lagi. Kalau ditarik-tarik lagi, 3 ini ketemu Pak ini. Tema 1 dengan tema 2 berhubungan. Tema 1 berkaitan dengan kepastian akan azab. Tema kedua berkaitan dengan sikap orang kafir terhadap azab. Mereka ingin ketika mereka berbuat salah dan berhadapan dengan dampak, ada orang yang lain yang nebus. Maka biasanya orang yang bangun merasakan bahwa dirinya ada karena ada yang nebus, itu biasanya kan enak-enakan aja dia berbuat. Ya, di belakang rumah juga begitu, tangkep, polsek Ciledug, keluar 20 juta keluar, minjem dulu, gitu, tanah dulu gadein, 4 kali gadein, lunas tanah. lunas diambil orang, habis. Iya, anak masih aja terus. Karena dia merasa ada nggak mungkin dah gua dibiarin di polisi. Saya bilang udah biarin, oh saya ditebus, terus masuk penjara. Ya udah resiko dia masuk penjara, biarin masuk biar dia tahu. Ini merasa enak. Sehari semalam disimpan di polsek, udah jemput 20 juta pulang, aman, ngedar lagi. Iya. Baik. Nah sekarang udah pada mati. Yang baru-baru masih dikrecek-recek lah, belum. Lalu udah pada mati diam-diam. Dan orang tuanya pun juga udah pada habis semua. Kontrakan udah habis, tanah udah habis. Famadil ladzina kafaru qibalaka muhtiin. Tema baru, tema keempat berarti ya. Ya. Famadil ladzina kafaru qibalaka muhtiin. Sambungkan dulu ke 37. Karena satu cerita ini. Famanil ladzina kafaru qibalaka muhtiin anil yamini wa anil shimali izin
yamini. Izin. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Muhti'in isim apa? Isim fa'il. Dari kata apa? Ah, bergegas. Ya. Ahto'a, bergegas. Muhti'in, orang yang bergegas. Qibalaka, kehadapan sisimu. Famanil ladzina kafaru, maka mengapa orang-orang kafir qibalaka, ke sisimu. Ka di sini adalah Nabi Muhammad. Ini famanil ladzina kafaru, maka mengapa orang-orang kafir qibalaka, ke sisimu, muhti'in, bergegas. Anil yamini wa anil shimali izin, berkelompok. Yamin apa? Kanan, shimal kiri, izin, berkelompok. Mereka berkelompok-kelompok dari kanan, dari kiri. Mereka bergegas mendatangi Nabi dari kanan, dari kiri, dengan izin, dengan berkelompok. Ini ketika Nabi membaca Al-Quran di dekat Ka'bah. Nanti muncul ayat lanjutannya. Ya. Fama di sisimu. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in, maka mengapa orang-orang kafir bergegas ke sisimu, bergegas mendekatimu. Anil yamin wa anil shimal, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, izin. Mereka berkelompok-kelompok.
Nah ini ketika Nabi membaca Al-Quran di Ka'bah, mereka berduyun-duyun datang. Tapi sebenarnya bukan mau mendengarkan dalam artian mengambil pelajaran dari ayat yang dibaca, bukan. Ya, yang kita tertipu ini kadang-kadang tadi. Jadi muhtinya itu bergegas itu untuk hal-hal yang seperti itu. Bahkan di antara mereka yang mengatakan, kalaulah ini yang disebut oleh Muhammad bahwa karena begini mereka masuk surga, karena mereka sholat, karena mereka baca Quran, mereka masuk surga, maka kami adalah orang yang paling duluan masuk surga. Paham gak? Jadi ketika mereka mendengar Nabi tadi membaca Al-Quran atau sholat dari kanan, dari kiri, setelah mendengar itu semua mereka berkesimpulan, kalaulah dikatakan bahwa dengan aktivitas seperti itu, sholat dan baca Quran itu membuat kalian masuk surga, maka kami adalah orang yang paling dulu masuk surga. Siapa yang mengatakan begitu? Alladzina kafaru. Nggak tahu juga saya logikanya dari mana dia bisa berasumsi seperti itu. Kalau yang dikatakan oleh Muhammad itu dengan sholat kalian begini-begini, dengan bacaan-bacaan itu kalian masuk surga, maka kami adalah orang pertama atau orang yang lebih dulu masuk surga. Nggak tahu dia sampai kesimpulan seperti itu seperti apa. Maka turunlah lanjutannya ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan na'im, ayat 38. Paham? Maka turunlah ayat 38 menjawab siapa mereka tadi yang mengatakan kalau sederhana itu masuk surga, segampang itu masuk surga, maka mereka adalah orang yang lebih duluan masuk surga. Dijawab di ayat ke-38. Ya, yuk kita baca dulu. 36, 37. Jadi 36, 37 nanti hubungannya dengan 38 dan 39. Tambah lagi nih, ini tema keempat berarti, dan 3 tema 1, 10, 11, 18, 19, 35. Sekarang 36 sampai 39. Nah yang tidak mudah dalam baca Quran itu membuat itu, ya, membagi-bagi itu. Nanti itu tidak ada yang terpisah sebenarnya, pasti berhubungan. Sehingga ada ulama yang mengkhususkan diri itu, mendedikasikan hidupnya untuk hanya mencari korelasi dari surat itu. Ya. Jadi rasa penasarannya yang paling tinggi, imannya yang paling kuat, rasa penasaran tinggi dan itu digabung. Iman dan penasarannya itu yang akhirnya melahirkan ilmu munasabah. Jadi ada kesesuaian satu surat dengan surat ini, berhubungan ini, ada ilmu. Jadi keimanan melahirkan penasaran, keimanan melahirkan amal, penasaran melahirkan ilmu, melahirkan pengetahuan. Dia menghabiskan waktunya hanya untuk mencari hubungan itu. Jadi orang dulu memang luar biasa. Iman itu betul-betul menjadi penggerak yang luar biasa. Kita sekarang disuruh mencari satu surat yang jumlahnya 20 sampai 30 ayat pendek-pendek aja untuk didalami di bulan suci Ramadan, itu aja udah Masya Allah. Ini kita bayangin loh, Rasyid Khalifah itu satu surat itu hurufnya dihitung.
Alif Lam Mim. Al-Baqarah. Alif 1. 286 ayat kan? Ya. 256 ayat, 2 juz setengah. Alifnya berapa kali, lamnya berapa kali, mimnya berapa kali? Ada yang hitung? Dari itu. Gitu. Nah itulah iman dan rasa ingin tahunya tadi. Iman yang mendorong untuk menurut tadi, rasa ingin tahunya terus dia berbuat sehingga menyimpul dapatlah kesimpulan ilmu. Kalau alif lam mim merupakan bentuk pemeliharaan Allah yang melekat pada Quran. Sehingga kalau ada huruf alif yang ditambah, huruf lam yang diganti, huruf mim yang dibuang, itu otomatis akan ketahuan. Ya. Bukan kalimat, bukan kata. Bukan kata, tapi huruf. Inna nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaga. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi tema keempat berkaitan dengan berduyun-duyunnya orang kafir musyrikin atau kaum musyrikin Mekah ketika itu terhadap Nabi, dan kemudian ujung-ujungnya mereka merendahkan Nabi. Tetap saja mereka menganggap mereka paling mulia. Jadi kalau hanya karena seperti ini masuk surga, maka kami orang paling duluan masuk surga. Kita tidak bisa menilai kami ini seperti apa. Kenapa kita mengetahui bagaimana latar belakang mereka? Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ya. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Lagi. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. 1, 2, 3. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ya. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anis shimali izin. Anil yamini wa anis shimali izin. Lagi. Anil yamini wa anis shimali izin. Ya. Anil yamini wa anis shimali izin. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anis shimali izin. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anis shimali izin. Ya, kita kombinasikan dengan baca luar biasa Ramadan ya. Anil yamini
Mereka bergegas menghampiri Nabi. Famanil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Ayat ma'u minhum ayat ma'u kullu mri'in minhum yatma'u atma'a yatma'u yatmi'u tama'a sangat menginginkan. Kullu mri'in minhum, kullu mri'in minhum sebagai subjeknya. Kata kerjanya yatma'u. Sehingga apakah semua dari mereka menginginkan? Kalau di sini tadi ini kata kerja kan? Yatma'u. Fa'ilnya ya, huwa. Sekarang baru kita cari siapa huwanya. Kullu mri'in minhum. Semua orang, imri'in ini orang. Semua orang dari mereka. Siapa merekanya? Kafaru tadi. Yang alil yamin, anisimal, berkelompok-kelompok tadi. Ya. Kullu mri'in minhum, semua orang dari mereka. Apakah yatma'u menginginkan? Sehingga apakah semua orang dari mereka menginginkan? Tadi ini sebelum ayat ini turun, asbabun nuzulnya tadi mereka mengatakan, ya kalau cuma begini doang, kami paling duluan masuk surga. Gitu. Maka turun ayat ini, ayat 38 ini. Ayat ma'u kullu mri'in minhum, apakah semua orang dari mereka menginginkan? Yat ma'u itu sebenarnya bukan menginginkan, sangat menginginkan. Ya, sangat menginginkan. Kalau menginginkan biasanya itu menggunakan kata arada.
menginginkan. Menginginkan apa? Ayyudkhala. Ini. Ini ad, maka barisnya fathah. Ini berarti yudkhalu. Yudkhalu ini adalah mudhari' majhul. Asal katanya yadkhulu. Mudhari' ma'lumnya kan itu mudhari' ma'lumnya yadkhulu, dia masuk. Yudkhalu, dia dimasukkan. Kemana? Jannata na'im. Objek surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannata na'im. Ayat ma'u kullu mri'in minhum, apakah semua orang dari mereka menginginkan? Siapa merekanya tadi? Alladzina kafaru. Menginginkan apa? Ayyudkhala jannata na'im. Ayyudkhala, untuk dimasukkan. Gitu. Kan tadi mereka mengatakan, ya kalau cuma begini kami paling duluan masuk surga. Berarti mereka juga pengen masuk surga. Gitu. Paham nggak maksudnya? Gitu. Berarti mereka juga pengen masuk surga gitu. Mendengar dari ucapannya. Maka muncullah kan ayat ini. Ayat ma'u kullu mri'in minhum, apakah setiap orang dari mereka menginginkan atau sangat menginginkan ayyudkhala, agar dimasukkan jannata na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau bahasa kitanya, apakah mereka juga pengen surga? Nah, gitu. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Lagi. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. 1, 2, 3. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala
Ya. Ayat jawabannya ada di ayat ke-39. Kalla. Apa? Sama sekali tidak. Kemana ini? Ayyudkhalanya tadi. Ayyudkhala jannata na'im. Apakah semua kalian, semua orang dari mereka menginginkan agar dimasukkan ke dalam surga? Jawabannya tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Inna, sesungguhnya kami khalaqnahum, kami menciptakan mereka mimma ya'lamun, dari apa-apa yang mereka ketahui. Ini apa nih maksudnya? Kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Mereka mengetahui kami ciptakan mereka dari tanah, ya. Mereka ciptakan kami dari segumpal darah. Mereka ciptakan kami dari daging dan tulang. Artinya apa? Antara keinginan mereka masuk surga dengan perbuatan yang mereka lakukan itu nggak nyambung. Gitu ya. Ini bahasa sindirannya begitu. Mereka tahu mereka dibuat dari apa. Paham nggak? Mereka tahu mereka dibuat dari apa gitu. Jadi apa dibuat dari apa itu lebih mendominasi kecenderungan. Cenderung kepada tanah. Kan kalau manusia itu tidak ada dua unsur. Unsur tanah dan unsur roh kan. Apakah mereka yang menyembah tanah, mereka yang lebih membanggakan diri, membanggakan fisiknya itu akan masuk ke dalam surga? Gitu. Kalla, mimpi kali. Itu. Tapi bahasa Qurannya coba kita perhatikan. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Iya. Mengetahui asalnya, itu kesimpulan pertama. Yang kedua, mereka tahu perbuatan mereka seperti apa. Wah enggak? Mereka tahu perbuatan mereka seperti apa. Sementara dalam kondisi mengetahui perbuatan mereka seperti apa itu, di sisi lain mereka ingin yudkhala jannata na'im. Apa? Surga. Karena semuanya ada syarat. Iya, gitu. Nggak mungkin suruh jadi bendahara kalau nggak bisa ngitung-ngitung. Kacau itu. Iya. Gitu. Jadi semuanya ada syaratnya tadi. Jadi bahasa lainnya begini, kata Allah seakan-akan begini. Ya udahlah, gue nggak usah jawab ya, lu aja jawab. Lu kan tahu sendiri, kira-kira dari perbuatan lu masuk surga atau tidak aja. Paham nggak? Kalau dari bahasa kitanya tadi mimpi kali, gitu. Nah kalau di sini inna khalaqnahum mimma ya'lamun berkaitan dengan potensi manusia. Ada potensi jasmani, ada potensi rohani. Allah tahu, mereka selama ini cuma mengedepankan manusianya itu dari segi jasmani. Orang disebut hebat ketika kuat perang, orang disebut hebat ketika memiliki tampan yang menawan. Maka mereka anggap wanita itu menjadi beban di masa jahiliyah. Iya. Nah sementara manusia tadi diciptakan dari jasmani dan rohani. Jasmani dari tanah, rohani dari Allah. Jadi kalau
bahasa lainnya, siapa yang ingin yudkhala jannatan na'im, maka kurangi dominasi tanah, maksimalkan dominasi roh. Inilah Ramadan. Ya, tuntutan perut 3 kali sehari kudu makan. Kita bilang enggak, makan juga, tapi waktunya bukan sekarang, nanti dibuat jadwal sendiri. Ini kalau sudah orang yang bisa menentukan begitu, waktu bergainingnya itu sudah tinggi, betul nggak? Kan orang yang bergainingnya rendah itu kalau dia nggak bisa ngomong apa-apa, gua tunggu di perapatan ya, dia nggak bisa ngomong lain selain dari itu, ini berarti rendah itu orang. Jangan di perapatan Pak, di pertigaan aja. Nah dia punya daya untuk menawarkan sesuatu. Nah kita ini keren. Jam 7 pagi, jam 7 perut biasanya minta makan. Enggak, jangan jam 7, jam 4 kita makan sekarang. Nah gitu. Jam 12:30 minta makan. Jangan, nanti habis maghrib. Kita punya kemampuan mengendalikan itu, bukan kita dikendalikan perut. Paham gak maksudnya? Itu bahasa kasarnya gitu. Bukan perut yang mengendalikan kita, kita yang mengendalikan perut. Insya Allah ini orang. Mengapa bisa mengendalikan itu? Karena dia mengendalikan rohaninya. Mudah-mudahan Allah maksimalkan potensi rohani kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita betul-betul merasakan kenikmatan yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Kenikmatan makan itu semua orang sudah tahu, tapi kalau kenikmatan lapar itu hanya segelintir orang yang tahu. Betul? Kenikmatan berbicara itu banyak orang yang tahu, nikmat berbicara, nikmat berbuat. Tapi kenikmatan diam tidak banyak orang yang tahu. Nikmat diberi duit semua orang juga tahu. Tapi sekarang kita balik, nikmat memberi tidak banyak orang yang tahu. Nah inilah ketika jasmani sudah dikalahkan oleh rohani. Rohani lebih mendominasi. Maka yang kita rasakan dalam gerak langkah hidup kita adalah kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah jaga istiqomah kita dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat meluangkan waktu seluas-luasnya untuk tamu agung ini, ya, sehingga kita ketika tamu ini nanti pulang, kita dapat sesuatu yang berharga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sesuatu inilah yang akan jadi bekal kita 11 bulan ke depan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.